pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam doa pagi hari ini. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhanlah yang memberikan anugerah kepada kami. Kami dapat bangun dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dan kami rindu untuk pagi ini disapa dengan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita di pagi hari ini dari Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapat tugas untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia justru memiliki janji-janji itu. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dari satu pihak manusia-manusia fanatlah yang menerima persepuluhan. Sedangkan di pihak lain yang menerima persepuluhan adalah dia yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Malah dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham telah dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin menjadi yang tertinggi di dalam banyak hal. Seseorang senang ketika berada dalam sebuah status sosial yang tinggi, kemudian orang dapat dipuji, diagungkan karena pendidikan yang tinggi atau segala harta yang dimiliki ataupun dengan status sosial yang tinggi. Orang dapat kagum jika berjumpa dengan hal-hal yang demikian. Tetapi apakah di dalam Alkitab sesuatu yang dimuliakan, yang dijunjung tinggi, yang dihormati adalah orang yang hanya punya status sosial ataukah harta kekayaan atau jabatan? Apakah dengan kita punya itu kemudian hidup kita bahagia? Apa yang lebih akan kita maknai di pagi hari ini tentang segala sesuatu yang kita punya dan segala sesuatu jabatan yang kita punya? Di dalam Ibrani pasal 7 ini mengisahkan tentang Melkisedek, di mana Melkisedek yang berjumpa dengan Abraham. Namun sosok Melkisedek ini yang dari ayat yang ketiga kita mendapatkan informasi ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Sosok Melkisedek adalah yang disebut dengan Raja Salem atau juga Raja Damai Sejahtera. Kalau kita melihat dengan ayat 3, ini merupakan ada sosok ilahi. Karena kalau sosoknya dikenali dengan silsilah, maka dia disebut di silsilah. Tapi karena ini disebutkan ia tidak berbapak, tidak beribu, dan tidak berawal, tak berkesudahan, maka ia adalah sosok ilahi. Namun segala sesuatu yang mulia, yang luar biasa dari sosok Melkisedek ini, ada sosok yang jauh lebih mulia, jauh yang lebih tinggi. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Surat Ibrani ini menyampaikan bahwa Yesus lebih tinggi daripada imam. Karena Yesus adalah imam yang agung. Yesus adalah juga korban yang sempurna. Dia adalah anak domba Allah yang sempurna karena dia mengorbankan dirinya sendiri. Surat Ibrani hendak menyampaikan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada imam. Karena Yesus adalah imam besar yang sesungguhnya karena dia mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga dari pembacaan kita di pagi hari ini, sosok Yesus
digambarkan lebih tinggi daripada Melkisedek. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan dunia. Yesus yang adalah imam besar yang sesungguhnya, dan dia adalah anak domba yang sempurna. Oleh karena itu di dalam pembacaan kita dapat melihat sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia tidak senantiasa diukur dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita kurbankan bagi orang lain. Oleh karena itu mengawali kita di pagi hari ini dengan berbagai aktivitas. Kebahagiaan tidak senantiasa diukur dari apa yang kita punya, apa yang kita raih, tapi apa yang kita berikan dan apa yang kita persembahkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua, dan sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami boleh diingatkan tentang kebahagiaan dan apa makna yang mulia di dalam dunia. Bukan kami tidak hanya mengejar apa yang hendak kami capai, hendak kami peroleh, tapi kami boleh memaknai hidup kami dengan hidup yang berbagi, menjadi berkat, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.